Gimana kalau saya bilang, ada cara bikin uang bekerja untuk kita tanpa perlu repot-repot bekerja. Jadi ini bukan tentang skema cepat kaya, bukan juga tentang judi. Tetapi ini adalah strategi yang dipakai oleh investor sukses untuk mendapatkan penghasilan pasif seumur hidup. Yes, ini adalah tentang dividen. Jadi, cara perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Bayangkan cukup dengan memiliki saham di perusahaan tersebut, kita bisa mendapatkan penghasilan rutin tanpa harus bekerja lebih atau kita cukup tiduran aja. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana perusahaan terbuka memberikan value added kepada investor melalui dividen. Jadi bukan sekedar bagi-bagi uang, tetapi ini strategi besar dalam investasi jangka panjang. Apakah Anda sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, pertama, apa itu dividen? Jadi, dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, bisa saja dalam bentuk tunai atau cash dividend atau dalam bentuk saham atau stock dividen. Kenapa sih dividen ini penting untuk investor? Nah, yang pertama, sebagai pendapatan pasif. Jadi, kamu sebagai investor bisa dapat duit gratis tanpa harus menjual saham. Yang kedua, ini pertanda bahwa perusahaan memiliki keuangan yang sehat dan profitable. Jadi selain profitnya ini tercantum di laporan keuangan, juga bisa dibagikan keuntungannya dalam bentuk dividen. Artinya perusahaan punya cash. Yang ketiga, reinvestasi dividen bisa mempercepat pertumbuhan kekayaan yang kita miliki. Atau dalam hal ini sering dikenal dengan compounding effect. Jadi teman-teman tahu nggak kalau Warren Buffett pernah bilang, if you don't want find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi, dan salah satu strategi utamanya adalah melalui dividen investing. Jadi dengan dividen investing, kita bisa menghasilkan meskipun saat kita tidur. Nah, berikutnya, perusahaan terbuka tidak asal membagikan dividen. Jadi ada strategi di baliknya. Yang pertama adalah konsistensi dan kenaikan dividen. Nah, perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahun menunjukkan stabilitas keuangan. Bahkan beberapa perusahaan meningkatkan dividen dari tahun ke tahun. Nah, ini tentu saja memberikan kepastian bagi investor. Sebut saja misalnya perusahaan-perusahaan perbankan, kemudian perusahaan-perusahaan consumer good yang sudah bisa dibilang stabil, seperti Indofood atau Mayora. Yang kedua, dividen payout ratio yang sehat. Nah, dividen payout ratio ini adalah persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Jika terlalu tinggi, maka perusahaan akan kesulitan untuk melakukan ekspansi. Dan jika terlalu rendah, investor bisa jadi kehilangan minat untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, berapa sih persentase yang bagus untuk dividen payout ratio? Nah, memang tidak ada patokan standarnya, teman-teman. Tetapi dividen payout ratio yang melebihi 80% ini justru akan menghasilkan kesulitan di masa mendatang bagi perusahaan untuk berekspansi. Artinya keuntungannya tidak tersedia untuk berekspansi. Nah, yang ketiga ada dividen yield yang kompetitif. Jadi dividen yield yang tinggi ini bisa menarik investor, tetapi harus dibandingkan dengan pertumbuhan harga sahamnya. Kan percuma jika kita lihat dividennya besar tetapi harga sahamnya cenderung stagnan atau bahkan harga sahamnya downtrend. Nah, teman-teman bisa bandingkan antara dividen yield satu dengan yang lain, terutama yang sejenis teman-teman ya. Yang paling mudah teman-teman bandingkan dividen 4 big bank yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Sedangkan yang keempat adalah strategi buyback saham. Kadang-kadang perusahaan tidak langsung membagikan dividen, tetapi membeli kembali sahamnya dalam bentuk buyback atau yang dikenal dengan buyback saham. Nah, hal ini bisa meningkatkan value saham secara tidak langsung dan juga ini tentu saja memberikan keuntungan kepada investor.
Contohnya buyback saham yang baru kita dengar adalah tentang saham Harum Energi yang melakukan buyback saham, atau saham-saham lain yang mana di tahun 2024 juga melakukan buyback saham. Nah, sebelum melakukan buyback saham, tentu saja perusahaan sudah melakukan RUPS, di mana RUPS ini memperoleh atau meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk melakukan buyback saham. Nah, di segmen yang ketiga kita akan bahas bagaimana investor bisa mengoptimalkan dividen. Sekarang, gimana sih caranya agar kita sebagai investor bisa memanfaatkan dividen untuk cuan maksimal? Yang pertama, tentu saja memilih saham dengan riwayat dividen yang stabil. Jadi, teman-teman perlu mencari dengan track record dividen yang konsisten dan tentu saja bertumbuh. Gunakan data historis emiten yang mana ini bisa Anda peroleh dari IDX, atau teman-teman bisa cek di Stockbit. Yang kedua, lakukan reinvestasi dividen untuk efek compounding. Nah, kalau dividennya langsung dibelikan saham lagi, maka efek compoundingnya ini akan bekerja maksimal. Jadi semakin lama, semakin besar aset yang akan kamu miliki. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingan investasi dalam bentuk dividen atau dividennya direinvestasikan kembali, dan juga dividen yang tidak direinvestasikan. Sedangkan strategi yang ketiga, gunakan dividen untuk passive income atau dana pensiun. Nah, jadi dividen ini bisa jadi sumber pendapatan pasif untuk seorang yang tidak bekerja atau bahkan yang masih menghasilkan secara aktif. Bahkan ini juga bisa untuk dana pensiun di masa depan. Jadi, teman-teman bisa memilih perusahaan-perusahaan yang rutin dan stabil secara keuangan. Oke, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa sekarang kamu jadi tahu bahwa dividen itu bukan cuma bonus, tetapi bisa jadi strategi investasi jangka panjang yang sifatnya powerful. Nah, jika kita rekap, perusahaan terbuka bakal memberikan value added kepada investor dengan 4 cara. Yang pertama, konsisten dan kenaikan dividen. Cara yang kedua adalah dividen payout ratio yang sehat, yakni tidak melebihi 80% dari total laba yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, dividen yield yang kompetitif, atau dalam hal ini kita bandingkan dengan industri sejenis. Dan yang keempat, strategi buyback saham untuk meningkatkan value. So, kalau kamu punya investasi yang nggak cuma mengandalkan capital gain, maka mulailah mencari saham dividen yang berkualitas. So, kalau kamu mau investasi yang nggak cuma mengandalkan capital gain, maka mulailah mencari saham dividen yang berkualitas. Oke teman-teman, demikian pembahasan ini. Jika punya komentar atau pendapat berbeda atau punya sanggahan tentang pembahasan ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Atau jika Anda memiliki saham yang mana ini saham dividen favorit, yuk kita diskusi bareng di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe video ini agar makin banyak orang yang paham berinvestasi saham dan juga memiliki strategi dividen yang baik. Oke teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.